Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita memiliki kisah tentang seorang kaya, yaitu seorang pria yang percaya bahwa dirinya kaya dan yang percaya bahwa dengan kekayaan secara materi dirinya menjadi bahagia. Dia adalah pria yang baik. Dia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk masuk dalam kehidupan abadi?" "Engkau tahu perintah-perintah itu," kata Yesus. Dan kemudian Yesus mulai menunjukkan perintah-perintah yang melibatkan hubungan kita dengan orang lain. Tidak membunuh, tidak melakukan perzinahan, tidak mencuri, tidak memberikan kesaksian palsu, tidak menipu, menghormati orang tua. "Saya telah melakukan semua ini sejak saya masih muda," kata pria itu. Dia memang pria yang baik sejauh dia menghormati orang tuanya, dan dia tidak melakukan hal-hal berdosa yang disebutkan tadi. Saudara-saudari, Yesus memandang pria itu dengan kasih yang sejati, cinta yang menginginkan hal terbaik bagi yang lain. Orang ini baik, tetapi Yesus ingin dia menjadi lebih baik lagi. Maka Yesus berkata kepadanya, "Tetapi ada satu hal lagi, pergi dan jualah semua yang kau miliki dan berikan kepada orang miskin. Setelah itu datang dan ikutilah aku." Saudara-saudari, mendengar ini wajah pria itu menjadi murung. Dia berjalan perlahan dengan penuh kesedihan karena dia sangat kaya. Yesus telah meminta satu hal yang tidak bisa ia lepaskan. Telah meminta satu hal yang diyakini orang itu menunjukkan bahwa dia diberkati secara khusus oleh Tuhan. Dia tidak mengharapkan ini. Setelah dia pergi, Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Betapa sulitnya bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah." Sekarang giliran murid-muridnya yang kaget.
Dari seluruh tradisi mereka percaya bahwa kekayaan adalah tanda berkat Tuhan, sementara kemiskinan adalah kutukan dari Tuhan. Yesus menghapus kesalahpahaman di pihak mereka. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, sangat mustahil bagi orang kaya masuk kerajaan Allah. Kalau begitu, mereka bertanya satu sama lain, siapa yang bisa diselamatkan? Jika mereka yang telah melakukannya dengan baik dalam hidup ini tidak dapat diselamatkan, apa harapan bagi mereka yang kalah? Mereka membutuhkan waktu untuk mempelajari kebenaran kata-kata Yesus. Dan hal itu adalah pelajaran yang masih harus dipelajari banyak oleh kita orang Kristen. Kita mungkin bertanya, mengapa begitu sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Apakah ada yang salah dengan menjadi kaya? Jawabannya tergantung pada makna apa yang kita berikan untuk kaya dan kerajaan Allah. Ketika Yesus menggunakan kata kaya, yang ia maksudkan adalah seorang yang memiliki lebih banyak daripada orang-orang di sekitarnya. Dan terutama ketika banyak dari orang-orang di sekitarnya tidak memiliki cukup untuk kebutuhan dasar mereka. Bagi seseorang yang berpegang teguh pada harta benda mereka dalam situasi seperti itu, untuk menikmati standar hidup yang relatif mewah, sementara orang-orang di sekitarnya kekurangan makanan dan perumahan, adalah bertentangan dengan segala sesuatu yang diperjuangkan Yesus dan kerajaan Allah. Dan perlu ditekankan bahwa kerajaan Allah di sini tidak mengacu pada kehidupan masa depan di surga. Yesus tidak mengatakan bahwa orang kaya tidak dapat masuk surga. Dia prihatin dengan bagaimana orang kaya itu hidup sekarang. Kerajaan Allah adalah sebuah situasi di mana kebenaran dan integritas, cinta dan kasih sayang, keadilan dan pembagian harta berlaku, di mana orang-orang saling memperhatikan. Saudara-saudari, pria dalam kisah itu mengatakan bahwa dia mentaati perintah-perintah. Orang harus memperhatikan bahwa kecuali satu, semuanya diekspresikan secara negatif. Pria itu bisa mengamati beberapa dari mereka dengan tidak melakukan apa-apa. Yesus meminta dia untuk melakukan sesuatu yang sangat positif, yaitu berbagi materi dengan saudara-saudaranya yang membutuhkan. Dia tidak siap untuk melakukannya. Karena itu dia tidak siap untuk kerajaan Allah. Dia tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Juga tidak ada orang lain yang berada dalam situasi yang sama. Saudara-saudari, kita juga dapat menambahkan bahwa ajaran itu tidak hanya berlaku untuk pribadi, tetapi juga untuk komunitas bahkan negara. Ada negara-negara di dunia saat ini yang menikmati tingkat kemakmuran yang sangat tinggi dengan segala jenis kemewahan konsumen yang tersedia, sementara sebagian besar penduduk dunia lainnya hidup terperosok dalam kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Ini salah satu skandal besar di zaman kita. Ini bukan situasi kerajaan Allah, dan sebagian besar disebabkan bukan oleh Tuhan yang tidak peduli atau sebab-sebab alami, tetapi oleh manusia yang menolak untuk membagikan kelebihan kekayaan mereka. Seperti yang dikatakan seseorang, yang benar-benar kaya adalah mereka yang kebutuhannya paling sedikit. Saudara-saudari, kita mungkin merasa bahwa dalam masyarakat kita secara pribadi sama sekali tidak bisa disebut kaya, sehingga kisah Injil hari ini tidak berlaku untuk kita. Tetapi kita dapat berpegang teguh pada hal-hal lain selain uang. Kita mungkin bertanya pada diri sendiri hari ini, apakah ada sesuatu dalam hidup kita yang sangat sulit untuk kita lepaskan jika Tuhan memintanya dari diri kita? Mungkin pekerjaan atau posisi, mungkin kesehatan yang baik. Menjadi murid Yesus berarti Dia meminta kita untuk mengikutinya tanpa syarat, tanpa pamrih, siap untuk melepaskan apapun dan segalanya, walaupun Dia mungkin tidak benar-benar meminta kita untuk melakukannya. Yang diperhitungkan adalah kesiapsediaan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran,
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.